makin maju. Sebentar kak, diperbaiki dulu posisinya. Gak nyaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang kita pelajari lagi ya kemarin tuh. Ntar ininya agak dicarikan lagi. Posisinya nggak nyaman kayaknya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Kita kemarin membahas tentang yang disebut maf'ul ma'ah. Nanti saya kasih, karena kadang-kadang untuk membedakan maf'ul ma'ah dengan apa namanya itu, wawunya itu wawu istirak atau wawu yang disebut menambahkan, dan dengan wawu yang artinya ma'a itu seperti agak sulit gitu. Cuman kita kasih pembedaannya aja. Kemarin tuh saya kasih tahu di sini ya. Teman-teman barangkali ada yang mau PDF-nya boleh ya, boleh BDM saya. Tapi kemarin itu kayaknya nggak ada yang DM, berarti niat baik saya belum di ini. Sebentar. Maf'ul ma'ah. Nih. Ini harusnya kameranya di atas kali ya. Nah ini kak. Iya mangga. Kan saya kemarin kalau yang mau PDF terus WhatsApp, ya WhatsApp ke tempat ada nomor telepon di link bio itu, kakak nanti hubungin gitu. Karena itu filenya gede, jadi butuh lebih banyak. Itu ya Kak Khadijah Sunaria. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya yang ada di rumah dipakai aja Jurumia ini. Yang bagian penting itu kalau kita pertama kali membahas tentang ilmu nahwu shorof, yang diutamakan kita paham tentang konsepnya dari Jurumia gitu. Dari yang lain boleh. Biasanya ngajuinnya ke Jurumia. Ya, silakan Kak Khadijah Sunaria. Mangga. Assalamualaikum. Salam kenal dari orang Subang. Ya, sama-sama Bapak. 258. Terima kasih. Salam kenal juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nanti kita cari dulu yang lebih jelas ya. Ibu sehat Ibu. Assalamualaikum Kak Nyimat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu. Barakallahu fikum. Sambil kita ini. Ada yang lagi masak di belakang. Oh saya nggak masak? Enggak. Kadang-kadang anak-anak sama suami tuh ini masing-masing. Ini masing-masing. Sekarang kita sarapan ini dulu. Kemarin ada yang bertanyakan tentang
ada itu termasuk wawu ataf juga, bukan kalau wawu ma'iyah atau wawu yang artinya kebersamaan atau disebut juga nanti sesudahnya maf'ul ma'ah itu beda ya Kak. Ini harus dipahami dulu. Masya Allah, habis ininya baterainya. Ini dua-duanya belum dicas, bisa ambil ngecas, gak apa-apa. Jadi kalau perbedaannya itu, ini kan tulisannya ini al wawu. Wawu itu ada dua, wawu ma'iyah kebersamaan dan sini wawu istirok keikutsertakan atau maktub. Nah, yang kalau wawu ma'iyah di apa ya? Dilihat itu ada bedanya Kak. Kalau yang ini hadhara aliyun wa muhammadun itu jenisnya sama gitu loh. Ini isim, ya. Isim sama isim apa ya yang lain juga sama. Cuma masalahnya gini. Ini manusia gitu aja sih kalau saya. Nah, kalau yang di atas apa bukan manusia? Bukan manusia, terus apa namanya tuh kayak sesuatu hal yang berbeda itu nggak mungkin diikut sertakan, artinya dan gitu nggak mungkin gitu. Jadi main siakul kalamnya kita main. Baik, ini seperti ana sairun wal jabala, aku orang yang berjalan, wal jabala dan gunung. Gunung bisa jalan? Hah? Gunung bisa jalan coba. Iya. Kalau dalam hal ini berarti kan seperti pengkiasan ya gitu. Kita jalan nih, terus gunung tuh kayak ngikutin kita gitu. Makanya bahasa Arab gitu ada namanya wawu ma'iyah. Contohnya kemarin di dalam Al-Quran, nanti kita lihat lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Usman, barakallahu fikum. Baik, ada 24 orang sedang mengintip. Halo yang ngintip, silakan masuk, kita bersama belajar. Ini namanya pembelajaran bersama ya, bukan saya ngajarin kalian itu. Maaf banget ya, saya bukan orang ini, orang yang ahli. Ini karena apa? Karena buteknya saya, puyengnya saya, ya umur Rizky. Itu ya. Karena saya juga terlambat untuk belajar, makanya saya yuk belajar bareng yuk gitu, temenin aku belajar. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Cenlun, Masya Allah. Yang jangan deh, saya bukan mu'alimat, saya pembelajar kakak, ya talib. Naam ya mu'alimat. Kaifa haluka anta bih? Alhamdulillah ana bi khair wa tamam. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Dulu semuanya itu kehidupan itu kan bergandengan ya Kak. Ada yang baik, ada yang buruk. Kadang kita bahagia, kadang tidak bahagia gitu. Sunatullah. Asal kita apa aja, kita menghadapinya sesuai dengan konsep dari Al-Quran. Wala tahjanu, wala takhofu, wala tahjanu gitu aja. Ya, baik. Alhamdulillah. Ibu mah sudah muda gitu, kita sudah muda. Ya kita udah nenek-nenek, udah kakek-kakek, tapi jiwanya jiwa muda. Gitu cenah cek Roma Irama mah. Ya. Ana sairun wal jabala. Ana saya berjalan. Sairun itu orang yang berjalan. Aku orang yang berjalan, wal jabala dan gunung. Makanya di bahasa ini ya, aku berjalan ditemani gunung itu. Kemana kita berjalan tuh gunung tuh ngikutin gitu loh. Iya. Lanjut ya. Zakartu wal misbaha. Aku mengulang pelajaran
ditemani lampu itu. Nah ini gitu kan, ininya zakatu, aku muzakarah ya, belajar, wal misbah, dan lampu. Ini kayak kita saya live di sini, terus isi ada lampunya gitu. Kalau lampu lampunya berjalan ya enggak, diem aja sih. Iya. Kalau lampunya dimatikan berarti kita tidak bersama lampu gitu. Nah ini kan ditemani lampu, kalau lampunya mati, nah mati nih, nah itu masih ada lampu satunya, tapi saya nyalain lagi nih, temani lampu gitu loh. Baik, itu ya, jadi beda gitu. Kalau ini kan aku berjalan bersama sungai gitu kan, aku belajar bersama pulpen gitu kan. Kadang sesuatu yang berbeda, nggak bisa disebut dan istirok atau keikutsertaan. Kalau yang ini kan hadoro aliyun wa muhammadun, ya, hadoro telah hadir, kemudian siapa yang hadir? Ali telah hadir dan Muhammad, makanya diartikannya Ali dan Muhammad telah hadir gitu. Ada yang puyeng? Emang rada-rada gini dah. makanya siakul kalamnya main. Oke, siakul kalamnya main. Ada yang mau ngasih contoh? Silakan. Nah, tapi kan di dalam contoh lain juga itu manusia sama manusia. Oke, kita bandingkan. Cuman ada beda manusianya tuh. Kalau misalnya prajurit dan komandan gitu, jenderal sama prajurit gitu, dia dua manusia berbeda. Ini juga Ali dan Muhammad, tapi ada kesetaraan kalau itu ada perbedaan gitu. Paham nggak ya? Ya, oke, kita lihat di contohnya. Nih saya tawarin lagi bagi teman-teman yang mau PDF-nya silakan. Ini ziyadah pahala untuk yang membuatnya. Kemarin saya dapat dari kelas terjemah, kemudian Ustadz Jasin ngasih PDF-nya. Kupikir baik juga, bagus juga untuk dikasihkan ke teman-teman. Terima kasih. Sekarang gini, amil maf'ul ma'ah ini sudah sampai ke spesifiknya, yaitu maf'ul ma'ah itu amilnya berupa apa sih ya gitu. Yang ini berupa fiil gitu. Hadoro amiru wal jais. Nah ini kan dua, amir kan manusia bu, muhun, wal jaisa kan juga manusia, iya muhun. Cuman masalahnya itu sesuatu hal yang berbeda. Ini mana? Satu ya, amiru pemimpin, hadoro telah datang, wal jaisa ini mansub, beda kan? Iya, bedanya di situ. Kalau misalnya nggak ada ini, sakalnya gimana? Ya, makanya saikul kalamnya itu main gitu loh kak. Yang ngintip, tip masuk tip. 39 orang sedang mengintip, masya Allah. Masuk mbak, temenin aku belajar. Baik. Aina ta'ambil lughatul arabiyyah ya ma'alim. Di mana ya? Boleh dibaca Jaisa, boleh dibaca. Iya, gitu tah. Oke. Jadi Jaisu atau Jaisa. Berarti ini dua wajah gitu ya kak? Gimana? Iya, hador itu fi'il madi yang mabniun ala fathi. Maklum. Sok mangga. Ini ada yang bilang itu bisa jaisa, bisa jaisu gitu. Iya. Baik. Contohnya di ini. Aku belum ketemu jurumnya yang yang masih bersih. Adanya yang sudah saya coret-coret. Ya silakan kak. Baik. Sekarang itu amilnya berupa fiil yang ini kan. Ini amilnya hadoro.
jaisa, amilnya hadoro. Kemudian isim yang semakna fiil. Yang tadi bertanya di mana belajarnya, saya belajarnya apa ya? Banyak kan dulu itu. Pertama belajarnya tuh di salah satu apa namanya kelompok pengajian Al-Qur'an tahun 1990 ya. Oke, kalian di mana? Masih dalam perut ibu barangkali. Terus apa namanya dulu waktu saya ngaji di Tajuk ngerti nggak? Musola ya. Musola itu masjid kecil. Di situ aku belajar sama kakak sepupu aku. Iya, kakak sepupu lulusan dari pondok pesantren Kempek terus ngajar gitu. Sedikit teman, nggak begitu ini apa namanya itu, saya nggak begitu maklum anak kecil banget ya. Terus tahun 90 itu saya ikut kelompok pengajian Al-Qur'an, itu ngajinya tafsir. Nah di Lugoti misalnya Hadarat telah datang sopo kayak gitu teh. Terus aku bingung, loh kok kayak gini sih, ketarik. Nah di situ terus tahun lama akhirnya tahun waktu Covid baru belajar lagi gitu. Jadi baru kemarin intens ya itu di waktu Covid. Nah itu dia, saya nggak pesantren, mohon maaf. Saya dapat dari, jadi model pendidikan itu anak-anak ibu bilang kali nggak mau pesantren atau apa, boleh tapi ibu menyediakan sistem pesantren di rumah kayak gitu teh bu. Jadi kalau misalnya pemahaman itu harus pesantren terus ya lebih bagus karena anak-anak kan lebih disiplin gitu kan. Kalau ibu bapaknya sudah siap di rumah dengan sistem agama yang lebih baik, bagus dalam hal untuk kenyamanan untuk jiwa anak-anak itu. Ketika anaknya nggak bisa di pesantren, ya udah di rumah aja gitu. Tapi dengan konsep pesantren gitu, agamanya kuat gitu kan. Saya tidak pesantren kan sudah tua. Wawu ma'iyah, betul. Wawu ma'iyah ini kita sedang belajar maf'ul ma'ah kakak Mr. Bata. Ini wawunya wawu ma'iyah. Tapi tadi ada yang bilang bisa jaisa, bisa jaisu. Kalau jaisu berarti dia wawu apa? Wawu atof gitu. Iya. Nah tadi ada yang nanyain tuh, bedanya apa gitu. Gitu ya kak, Mr. Bata-bata. Nah masalahnya kadang-kadang kalau misalnya sudah hilang ininya tuh sakalnya tuh, kita kurang begitu ini. Tapi bagi kita yang awam, cari belajarnya yang masih ada sakalnya dulu kak. Nanti konsepnya sudah paham baru masuk ke kitab kuning. Soalnya di sini saya sendiri belum bisa baca kitab kuning. Ya, soalnya makna irob dan soalnya makna secara irob. Bagi soal mana soal irob. Baik. Dalam artian kita itu kalau misalnya ketemu niat kita untuk belajar bahasa Arab itu konsepnya apa yang harus dipakai sama kita gitu. Kita itu kan tiap hari baca Quran aja dulu yang dijadikan. Nah, nahwu sorobnya itu banyaknya. Makanya kemarin tuh ada metode al-i'lan, konsepnya untuk cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran. Maka contoh-contohnya Al-Quran semua. Kenapa lebih mudah gitu? Kan kadang-kadang gitu, aku kepengen ngaji kitab kuning seperti para santri di pondok gitu. Nah, masalahnya apa? Masalahnya kalau santri di pondok tuh kan 24 jam mereka di sana. Kalau kita kan perang gitu loh. Di luar itu lebih sadis. Yang scroll TikTok lah, yang scroll ini. Fatur Rahman Syajad hadir. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih Kakak. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ada yang ngintip nanti masuk aja, nggak usah ini malu-malu. Baik. Jadi kalau kita lihat ini hadorol amiru wal jaisan, ini isim yang nasab yang jatuh sesudah
misalnya ini kan hadarul amir, udah selesai. Telah hadir siapa pemimpin, udah ada fiil, fa'il dan maf'ul. Udah ada fiil, fa'il, itu kan nggak butuh maf'ul ya. Baik. Kemudian ada wal jaisa, ada wa-nya, itu ada jaisanya juga. Ini isim yang nasab yang jatuh sesudah fiil fa'il misalnya maf'ul ya. Maf'ul, tapi ini ada wawunya, berarti lihat dulu wawunya itu depannya itu nasab apa ngikutin yang ini gitu. Ternyata nasab, maka dia disebutnya wawu ma'iyah gitu. Al-jaisa itu jadi maf'ul ma'ah. Karena ada jatuh sesudah wawu yang artinya bersama. Gitu Kak. Ada paham? Kalau paham itu berarti bonus dari Allah. Kalau misalnya kita nggak paham, masih puyeng aja gitu, nggak apa-apa, terusin aja gitu. Kenapa? Karena kita butuhnya adalah apa? Butuhnya ilmu itu. Ya, kalau belum paham terus belajar. Banyak kan ulama-ulama yang dia itu hadir, datang dan dia di usia tua. Aduh, ya kadang-kadang punya waktunya di hari tua, terus kadang-kadang dia pahamnya atau ininya agak lambat. Banyak seperti itu. Kasih Kak Jad, barakallahu fikum. Nah ini amil maf'ul ma'ahnya itu berupa fi'il. Ini hadoro ya, berupa fi'il. Sekarang berupa isim yang semakna fi'il. Nah, gimana caranya? Al-amiru hadir. Kak Jad, assalamualaikum ya Ustazah. Waalaikumsalam. Pak Hadi Walia, waalaikumsalam. Sehat Pak? Iya. Ya, saya berbuka tokonya suami saya nanti kalau udah kayak siang biasanya nanti. Baik, jadi ini kan ada dua macam ya. Ambilnya itu bisa berupa fiil, nih yang hadoro, terus juga bisa berupa yang semakna fiil. Nih, hadirun. Hadirun ini isim fa'il gitu. Isim fa'il yang bermakna fiil. Ayo ulangi, isim fa'il yang bermakna fiil. Rasakan. Al-amiru hadirun. Udah selesai kan? Al-amiru, adapun pemimpin itu adalah hadirun, telah datang. Ini berarti mubtada khobar gitu Kak. Kalau ini berupa fiil ya, mulainya fiil. Hadoro ini fiil madi gitu. Oke. Ya, saya baru ngeh kemarin karena saya kemarin itu terus terang agak tergesa-gesa untuk mencari contoh dan ini, terus ada yang bertanya kemarin itu bisa wawu atop gitu. Saya tersenyum. Oh iya, berarti kita itu waktu belajar harus syakul kalamnya ikut Kak gitu. Baik, jadi amilnya maf'ul ma'ah itu bisa berupa fiil. Ini hadoro, telah datang. Siapa yang telah datang? Al-amiru, pemimpin. Oke, raja kadang gitu ya ngomongnya, pangeran. Hadoro, telah hadir. Siapa yang telah hadir? Amiru. Karena dalam metode alilan diutamakan fa'il dulu, maka pemimpin telah hadir. Pemimpin itu telah hadir. Kenapa disebut itu? Karena ini ada alif lamnya. Jadi belajar dikit-dikit. Nah itu, ini lagi diobrolin. Sebentar nanti ulangi lagi ya Kak ya. Ini amil maf'ul ma'ah itu bisa berupa fiil, yaitu hadoro. Yang ini kan fiil ya kan. Contohnya hadoro al-amiru wal jaisa. Ini maf'ul ma'ah. Amilnya apa? Amilnya ini hadoro gitu. Terus yang kedua, bisa berupa isim yang semakna fiil. Nah ini kan isim hadirun ya. Kenapa nggak hadoro aja? Ini bukan hadoro Kak, ini hadirun. Maksa. Al-amiru
Adapun pemimpin itu adalah hadirun. Hadir ini kan berarti ismiyah dulu ya. Berarti kan ini namanya kalimat ismiyah ya. Jumlah ismiyah kalau dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia ini jenis kalimat apa? Jenis kalimat ismiyah. Kenapa? Karena dimulai dari kata yang berupa isim. Terus kali ini berupa apa? Kalimat apa? Kalimat ini, kalimat fi'liyah. Kenapa? Karena dimulai dengan kata kerja gitu loh. Oke. Lanjut ya Kak ya. Nah, ini kan hadirun. Hadirun itu apa? Hadirun itu adalah isim fa'il. Isim fa'il ini bisa bermakna fi'il gitu. Jadi ada macam ya. Baik. Amilnya apa? Hadirun. Ini berupa apa? Berupa isim fa'il yang semakna fi'il gitu. Paham? Ulangi. Maf'ul ma'ah itu amilnya bisa berupa 2. Alhamdulillah udah jam 6. Untuk ngajak tutup. Hadoro telah hadir. Siapa yang telah hadir? Al-amiru pemimpin. Wal jaisa bersama. Gitu. Kita menerjemahkannya bersama prajurit pasukannya gitu kan. Ya, baik. Yang kedua, bisa berupa isim yang semakna fi'il. Nah, al-amiru adapun pemimpin itu adalah hadirun. Dia hadir. Nah, dia hadir ini jadi ambilnya awal jaisa gitu. Dia ada karena adanya ini gitu. Ya, belajar pelan-pelan ya. Baik, pertanyaannya. Apa bedanya wawu ma'iyah dengan wawu atop ini tadi udah ya. Jadi wawu itu ada 2. Namanya wawu ma'iyah ya kebersamaan gitu. Nanti depannya wawu itu namanya maf'ul ma'ah. Ini maf'ul ma'ah. Ini wawunya. Baik. Kita coba membaca. Nah, bedanya dengan wawu atop nih di sini namanya wawu atop, wawu istirok atau keikutsertakan. Bedanya lihat coba, rasakan bedanya. Yansibuna liwal wawu maf'ulan. Keren. Nih, saya tuh belum pengen banget itu bisa hafal alfiyah gitu. Quran aja belum hafal. Kalian itu luar biasa loh. Kalian luar biasa keren. Aku tuh dari dulu menginginkan kepengen jadi anak pondok. Gak jadi anaknya bukan pondok mertua sudah. Kalau misalnya enggak, aku mau tanya bedanya dan cara menggunakan fi'il madhi mudhari. Ibu boleh di WA aja, Ibu. Masya Allah. Begitu. Makanya ayo buka room terus kakak cerita tentang alfiyah satu persatu. Ini maksudnya opo ngeten niku. Nggih. Bukan apa ya? Ya itu sedihnya aku lah. Anak pondok banyak ilmunya apa nama itu belum. Doain anak ya Ibu semoga ketularan alim. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Didoakan pisan. Iya, saya doakan apa ya namanya dari ujung rambut sampai kaki. Kakak bisa ajarin sampai bisa. Kakak, Masya Allah ya. Ini Bunyai ini, Bunyai aja kalau kita belajar nih Kak. Bisa itu bonus dari Allah. Kakak minta diajari itu adalah kekuatan. Makanya kekuati dulu itunya. Nanti kalau kais jadi beban buat sayanya gitu loh. Bisa sampai diajar kakak bisa ajari sampai aku bisa. Kalau saya ngajari nggak sampai bisa, kakak nggak bisa itu berarti iya. Terima kasih Kak. Ya insya Allah apa namanya itu kita saling berusaha ya. Mau nanya apakah merangkai bahasa Arab menggunakan iya dong, pakai nahu. Caranya kalau nggak pakai nahu gimana? Baik, terima kasih. Nah itu, Bunyai sudah ini. Makasih Kak. Jadi ketika ada nanya bagaimanakah apa bedanya wawu atop dengan wawu ma'iyah? Wawu ma'iyah itu artinya ma'a, ya bimakna ma'a. Kemudian
Kalau wawu atop itu biasanya bermakna dan, keikutsertaan gitu. Kalau ini kan gini ceritanya. Aku berjalan, ana sairun, aku orang yang berjalan. Ana adapun aku itu adalah sairun, orang yang berjalan. Wal jabala ini Pak, ini maf'ul ma'ah. Kenapa maf'ul ma'ah? Kita nih, emang jabalannya berjalan nggak? Gunungnya jalan nggak? Nggak kan? Iya. Aku aja yang jalan gitu. Aku orang yang berjalan. Wal jabala. Dulu waktu kecil tuh, Mama, kenapa itu gunung yang ngikutin aku? Ya, anak kecil aja bisa. Iya kan? Tapi guruku aku bilang gitu. Ih, berarti ini mudah ini. Anak kecil belum tentu bisa. Ngeremehin. Padahal anak kecil itu konsepnya malah bagusnya. Dia tuh, Mama, kenapa itu gunungnya ngikutin aku terus gitu? Berarti gunung bentuknya jalan gunungnya, dia tetap di situ, tapi seperti mengikuti. Makanya bahasa Arab bisa bilangnya itu wa itu diartikan apa? Bersama. Ana sairun, adapun aku itu adalah sairun, orang yang berjalan. Wal jabala, ditemani gunung itu. Ditemani gunung itu. Lihat ya Kak, bedanya Kak ya. Satu dulu. Sekarang yang ini wawu atop. Hadoro Aliun wa Muhammadun. Ya, lihat ya. Ini bentuknya rofa, domah yang bertanwin. Ini bentuknya domah yang bertanwin. Sama-sama rofa. Berarti wawu atop itu harus i'robnya sama. Ya. Kalau ini sairun ini rofa. Wal jabal ini nasob gitu. Makanya sebutnya maf'ul ma'ah. Oke. Hadoro fi'il madi. Dengan fa'ilnya apa? Wa aliyun. Oke. Hadoro fi'il madi dengan domir yang ada di sini apa? Huwa belum bisa jadi fa'il. Lihat di depan, adakah isim yang rofa? Ada ternyata. Nah, ini aliyun ini jadi fa'il. Kemudian wa ini namanya wawu atop. Muhammadun bukan fa'il tapi ma'tub alihnya apa? Aliyun. Dilihat nih i'rabnya sama gitu. Ini isim, ini juga isim gitu. Wow. 57 orang sedang mengintip. Ayo tip, masuk tip. Kita berangkat di sini belajar bahasa Arab. Ini ada bedakan antara wawu atop dan wawu ma'iyah. Baik. Kita ulangi ya. Hadoro fi'il madi dengan isimnya apa di sini? Huwa belum bisa menjadi fa'il. Kita lihat depannya, adakah isim yang rofa? Ternyata ada, ini rofa. Maka ini menjadi aliyun, menjadi fa'il. Wa Muhammadun. Waalaikumsalam Kak Isa. Masya Allah. Kenapa maf'ul maka yang permanen? Kenapa maf'ul ma'ah? Maksudnya permanen gimana? Fa'ilnya betul. Ini fa'ilnya aliyun. Wa ini namanya wawu atop. Muhammadun apa Muhammadun? Muhammadun ma'tub. Kenapa? Karena jatuh sesudah wawu atop. Kalau jatuh sesudah wawu atop kita namakan ma'tub, bukan fa'il lagi gitu. Iya. Masya Allah. Makasih Kakak. Iya. Iya, nggak apa-apa. Ya, fa'ilnya itu tanda fa'ilnya domah. Baik, kita ulangi. Hadoro fi'il madi. Dengan isim domirnya apa? Isim domirnya huwa. Huwa belum bisa jadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Ternyata ada. Maka aliyun. Fa'il yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Ya, fa'ilnya itu gini Bu. Kan ya. Yang maktub alihnya mana? Ini. Sebentar ya. Ntar aku bilangin dulu. Ini berarti Allahumma sholli ala. Iya, itu maktub alih dan itu posisi yang awalnya itu adalah ini. Dan ya, Kak. Nih, kita pakai bukan yang pertama Kak. Yang pertama gimana? Oh,
Ma Muhammadunnya itu matub alihnya alih. Nah, Allahumma sholli. Sebentar ya Kak ya. Nih ada kita cerita wawu wa. Wa itu ada disebutnya satu dulu ya, namanya wawu atop ya. Namanya wawu atop. Ini sebentar, contohnya di sini. Yang pakai yang tadi aja. Agak besar ya bismillah. Sorry ya, jadi hasok sih. Di sini aja gitu. Hadoro aliyun kemudian wa Muhammadun gitu. Muhammadun. Maaf kakak, ini Masya Allah ya, huruf atop. Wa huruf atop dan wa huruf. Baik, kita mulai ya. Hadoro itu apa kak? Fi'il madi. Hadoro fi'il madi. Ada isim di sini. Isimnya apa di sini? Isim yang tersimpan di sini apa kak? Isim yang tersimpan di sini adalah huwa. Baik. Huwa ini kalau dalam metode ailan belum bisa menjadi fa'il. Kita lihat depan, adakah isim yang rofa? Ternyata ada. Nah, isim yang rofanya ini. Isim yang rofanya ini, maka aliyun menjadi fa'il. Baik, terima kasih. Kemudian, nah ini wa. Wa-nya ini disebutnya apa? Isim. Ini isim. Kemudian ini rofa, ini rofa. Maka ini sebutnya wawu apa? Wawu atop. Baik, wawu atop. Huruf atop. Muhammadun menjadi apa? Iya, Muhammadun menjadi apa? Kata atau kalimat yang jatuh sesudah wawu atop namanya apa? Maktub. Bravo Alik. Oke, maktub. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah ya. Hadoro fi'il madi. Dengan fa'ilnya apa tadi? Fa'ilnya bukan di sini. Nah, ini nggak bisa, nggak bisa jadi fa'il karena depannya sudah ada isim yang rofa. Maka fa'ilnya ini. Hadoro fi'il madi dengan isimnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Maka isim yang rofanya itu disebut fa'il aliyun. Fa'il yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Ini domah yang bertanwin. Wa huruf atop. Maka depannya disebut maktub. Ya, ini disebut maktub. Kalau udah gitu kita cari maktub alihnya mana? Ini maktub alih. Jadi jangan keliru ya kak. Muhammadun itu adalah maktub. Maktub alihnya mana? Ini maktub alih gitu loh kak. Iya. Ya. Oke, ulangi lagi nih maktub alihnya ke sini. Ini namanya maktub alih. Banyak yang salah kemarin juga ada saya ikut yang online itu. Kata saya bilang itu bukan namanya maktub. Wawu ini huruf atop. Nah, maktub alihnya maktubnya itu depannya Muhammadun. Nah, maktub alihnya mana? Maktub alihnya ke sini gitu. Terima kasih, barakallahu fikum. Baik, kita ulangi ya. Ini yang wawu atop. Kita tak kasih lagi nih, wawu atop atau wawu istirok ya, artinya keikut sertaan. Terima kasih sama-sama kakak, barakallahu fikum. Nih, inget-inget ya. Hadoro fi'il madi. Dengan isim domirnya itu apa di sini? Huwa belum bisa jadi fa'il, maka saya coret tadi lupa. Kemudian lihat depan, adakah isim yang rofa? Ternyata ada isim yang rofa di sini. Ini namanya fa'il, aliyun gitu. Fa'il itu objek ya? Bukan, subjek. Iya. Orang yang hadoro. Iya, telah hadir. Siapa yang telah hadir? Ali. Makanya di dalam bahasan ini al-ilan itu fa'ilnya dulu kita artikan. Ali dan Muhammad fa'il bukan, karena dia
maktub. Iya, Ali dan Muhammad. Muhammad hadoro. Iya, telah hadir. Kenapa kok enggak hadoru atau hadoro 2 orang gitu? Dalam pakemnya nahwu, fiil yang di depan itu mufrad. Fiil yang depan itu harus untuk orang yang pertama gitu. Telah hadir gitu. Nanti berjenjang. Oke. Dah selesai. Makasih. Sekarang yang kedua. Nih wawunya yang sekarang wawu yang kedua artinya yang wawu ya artinya kebersamaan. Ma'iyah ya. Yang artinya apa? Di sini sebutnya maf'ul ma'ah sesudahnya kan? Baik, sekarang kita contohnya apa tadi? Ana sairun wa jabala. Ana sairun wal jabala. Kita mulai. Ana ini domir munfasil yang berada di awal kalimat. Isim rofa yang berada di awal kalimat. Apa namanya kakak? Apa namanya kakak? Ayo kak. Apa Kak Siti? Mubtada. Bahasa Cina saya nggak bisa. Masya Allah. Mubtada, maaf ini ya. Temen dulu yang ini ya. Mubtada. Oke. Betul. Nah, sekarang sairun. Kalau sairun apa kak? Khobar, Masya Allah. Ya, kita mengingat kembali pelajaran di pesantren ya. Baik. Ini lihat i'rabnya. Ini rofa, ini nasab. Ini rofa, ini nasab, berarti wawunya apa? Wawu harfu atau apa? Ma'iyah. Ma'iyah. Maktub alaih bukan maktub alaih kak. Ini bukan wawu atop. Ya, ini ma'iyah, kebersamaan. Coba lihat. Ana mubtada, ya, isim rofa yang berada di awal kalimat disebut mubtada. Baik. Ana mubtada. Ana isim domir yang berada di awal kalimat. Isim yang rofa yang berada di awal kalimat disebut mubtada. Ana domir munfasil sebagai mubtada. Sairun khobar yang dirofakan dengan doma. Ini rofa no kak? Rofa. Baik. Ketika ini lihat nih, ini nasob, wawunya kok berbeda ya, menjadikan ini adalah rofa, ini adalah nasob, maka disebutnya langsung kak, wawu ma'iyah. Baik, kalau begitu berarti ini namanya apa? Al-jabala apa namanya? Berarti disebutnya apa kedudukan i'rabnya? Ana mubtada. Domir munfasil sebagai mubtada. Sairun khobar yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Wa ma'iyah. Maf'ul ma'iyah. Maf'ul ma'ah. Namanya maf'ul ma'ah. Baik. Namanya maf'ul ma'ah. Gitu. Selesai. Iya, terima kasih. Kita ulangi. Ana domir munfasil sebagai mubtada. Sairun khobar yang dirofakan dengan domah. Wawunya ini sebut apa?
sebutnya huruf ma'iyah. Ya, wawu ma'iyah. Baik. Ma'iyah. Ma'iyah. Kemudian yang ini ma'iyah. Kemudian berarti ini maf'ul apa nih? Maf'ul ma'a. Nah, tulisannya gini, maf'ul ma'a gitu. Biasanya pakai rom jamnya begini, ma'a. Paham? Baik. Ana domir munfasil sebagai mubtada, sairun khobar yang dirofakan dengan domah, wawunya ini sebagai wawu ma'iyah, kemudian jabala ini sebagai maf'ul ma'ah gitu. Kenapa? Karena ini berbeda, ini rofa, ini nasab. Maf'ul ma'ah itu apa? Maf'ul yang jatuh sesudah huruf wawu yang bermakna ma'a gitu. Maf'ul ma'ah. Iya, betul. Baik, sekarang kita artikan. Ana, adapun, aku itu, sairun adalah orang yang berjalan, wal jabala bersama atau ditemani, nggak apa-apa ya, ditemani gunung gitu. Paham ya kak ya? Mudah-mudahan paham. Allahumma pahamkan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke. Tasrif juga bisa, harus bisa ya. Tasrif. Oh, sorob. Ya, sorob itu nggak perlu dihafal, tapi diulang-ulang gitu. Kita bisa tahu ini artinya sairun itu orang yang berjalan apa? Karena dari tasrif. Sa'aro yas'uru apa yas'iru? Ya, nanti ketemunya di ini. Saya HP satunya ini. Jadi agak apa namanya tuh, agak kesulitan. HP satunya nanti diperbaiki dulu, bisa kita main tasrif. Kita lihat ininya aslinya ya apa. Ada yang tahu? Sa'aro asli ini nih, sairun itu ininya apa awalnya? Fi'il madinya apa? Sa'aro. Ya sa'aro. Apa saro? Saro, iya saro. Betul. Kenapa? Ya itu tuh kalau orang udah bisa ini tasrif nih. Sairun, ini ada ini hamzah kak. Sairun. Kalau ini ada hamzahnya, biasanya ini anak huruf ilat. Ya kan kak? Saro, berarti ketuajan apa? Yasiru. Nah, keren. Saro yasiru gitu kan. Saro yasiru. Kita lihat di tasrifnya ya. Ini teh harusnya mah kalau ikut belajar tuh disiapin semuanya. Mimin, masya Allah, mana ya? Dicari dulu. Siap. Namanya amsilatut tasrif. Di soke saya ada. Atau kakak jalan. Kalau lagi jalan ada toko kita bilang aja ini 10.000-an, enggak. Kalau yang kecil 5.000 malah yang saku. Berarti saro yasiru sairon wa masaron fahuwa sairun, ya kan? Saro ya doroba itu. Fa'ila nasoro fa'ala doroba yadribu. Nah ini. Asalnya saro apa? Fatu domin
Masya Allah, banyak banget. Terima kasih Kak Siti, wajahnya. Oh, ikut jalannya fa'ala. Fa'ala. Bukan wajahnya fa'ala yaf'ilu, Kak. Iya. Kalau ambil ini kan saro yasiru, ini ada ajab ya'i. Kita lihat. Nih sairun. Nah, ini sairun, Kak. Nah, bukan wajahnya fa'ala, bukan. Iya, wajannya ikut wajan. Oh, wajannya isim fa'il. Iya, ini saro, ini ajab ya'i Kak Siti. Terima kasih. Saro yasiru sairon wa masirotan bahwa sairun wa dzaka masirun sirlata sir masirun misyarun gitu. Diajarin anakku. Iya, musayirotan Kak. Musayirotan itu apa yang mim, ada mimnya, masdar mimnya gitu. Asalnya asluhu. Oh, kitab yang mana? Ini banyak. Iya, masyirotan isim fa'il, ya sikapnya isim fa'il. Kalau wazan yang ini wazan. Sudah? Ya, berarti ikutnya wazan fa'ala yaf'ilu. Udah ya, berarti sama sebenarnya. Kalau kita lihat itu untuk yang wawu atof itu i'robnya sama. Dia ini rofa, maka maktubnya juga harus rofa gitu. Nanti cari maktub alihnya yang sesuai gitu, isim ke isim atau terus habis itu fiil ke fiil gitu. Ibu Sabaria, Bunda sehat Bu? Masya Allah, Masya Allah. Ini kumpulan nenek-nenek pada belajar. Nah, kalau yang wawu ma'iyah itu ini adalah rofa, yang ini nasob gitu. Maf'ul ma'a itu pasti nasob. Nah, ini tulisannya kan maf'ul ma'ah. Al maf'ulu ma'ahu al ismu mansubul ladhi yudkaru li bayani manfu ila ma'ahu fi. Itu isim yang dibaca nasob yang disebutkan untuk jangan takut Bunda. Untuk menghindari kefikiran jangan takut. Yang penting kita tuh terus ini belajar, insya Allah ini. Apalagi orang yang sering berojaah yang membaca Quran kayak gitu teh, insya Allah. Ya betul. Isim yang dibaca nasab yang disebutkan untuk menjelaskan individu sesuatu yang menyertai ketika fi'il itu dilakukan. Baik. Ini Kakak kalau mau, ini kan Rasmul Bayani. Ini saya dapat waktu belajar di kelas terjemah, terus Ustadz Yasin ngasih PDF-nya gitu. Akhirnya saya bilang sama Ustadz Yasin, boleh diambil di PDF? Boleh teh, kan gitu udah di ini udah saya kasihkan. Yang sulit. Kalau belajar makna dan huruf-huruf itu sulit. Enggak, kata sulit itu hindari dulu ya, Kak. Menyenangkan. Dulu saya juga lihat ini tuh sulit. Iya, tapi ketika dikasih tahu caranya untuk mempermudah dengan memakai nyanyian atau kita mempermudah dengan cara kita murojaahnya dalam posisi tenang, itu lama-lama nggak sulit. Insya Allah kesulitan itu hanya kita harus disertai ya. Kalau kita belajar itu Rabbi Sohri, Sodri kayak gitu teh. Ya, kenapa kita konsepnya makanya banyak yang bilang ke psikiater kalau bisa dibikin stres atau ke Quran. Coba lihat
wala takhafu wala tahzanu. Ada ya, wala takhafu wala tahzanu. Itu aja konsepnya. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Ngiringan belajar mangga. Oke, makasih. Nah, ini caranya kita menyetel. Kalau misalnya mau, silakan DM. Nah, di situ WhatsApp ke nomor aku. Aku tuh nomornya cuma satu itu aja. Untuk dagang, untuk ini. Pakai nomor itu. Baik, terima kasih. Sekarang kita ulangi lagi ya, Kak, yang baru hadir. Pak Ustadz Azhari sehat, Pak. Ustadz Azhari ini, Masya Allah, dari Malaysia. Jadi kita sering puyeng ya kalau bedain wawu ma'iyah sama wawu ma'ah. Padahal kita simple. Simpelnya apa? Simpelnya itu sesuai i'robnya. Ya, sesuai dengan i'robnya. Dan kalau ini sesuai maknanya. Kalau ini kan nama manusia dan manusia itu gampang ya. Kita lihat Aliyun wa Muhammadun. Oh, berarti ini namanya Atop gitu. Tapi kalau udah ketemu misalnya Zakartu wal misbaha, misbaha. Ini kan rofa gitu. Ini kan berarti ada fa'ilnya gitu. Nah, fa'ilnya kan wal misbaha gitu. Kenapa ada wawunya? Harusnya kalau maf'ul kan nggak ada wawunya. Oh, berarti ini namanya maf'ul ma'ah gitu. Insya Allah. Paham ya? Ya, terima kasih. Mangga, silakan Pak Ustadz Azhari. Amin. Ya, aku teh itu iri sama kalian yang mondok. Soalnya anak negeri, saya anak negeri. Dari kecil sampai gede sekolahnya di negeri. Iya, saya nggak pernah mondok. Kalau pernah dulu itu mampir ke pondok pun cuman berapa ya, belajar nahwu sorof 3 hari. Masya Allah, 3 hari doang. Selebihnya saya belajar di apa namanya itu, di online ya. Baik, jadi bagi mereka yang belum bisa, semangat dia belajar. Kata umuris kita di apa, Bu? Hindari kepikunan bagi orang yang sudah tua. Belajar itu kita investasi umur kita berkah gitu loh, Kak. Karena kita mengambil mendapatkan ilmu kulaan nanti untuk nanti di akhirat. Bahasanya gini, ngapain lo udah tua belajar kayak gitu, nggak ada untungnya, nggak ada manfaatnya, iya kan? Ngapain belajar nahwu sorof, capek. Tapi nilai kita di situ bukan bisa atau tidaknya, tapi nilai kita adalah ini adalah kewajiban kita menuntut ilmu. Yang keduanya, belajar kita itu untuk memahami Quran. Keduanya. Yang ketiganya, kita berarti bisa mengamalkan Quran lewat kita belajar tafsirnya. Baik, makasih. Makasih sudah dengar ocehan saya. Nah, itu dia. Makanya ketika ana sairun wal jabala, berarti ini kan nasob. Ada wawu lagi. Oh, berarti ini wawunya wawu ma'iyah. Kalau ini hadara Aliyun wa Muhammadun, ada wa. Oh, wa-nya ini berarti wawu atop gitu. Karena apa? Ini dalam posisi rofa, ini juga dalam posisi rofa. Terima kasih Kak Siti, Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Hatur nuhun. Jazakumullah asana jaza. Ya, saya ulangi. Ini kita tadi belajar yang wawu. Saya itu tersadar ketika ternyata kita belum bisa banyak memahami tentang wawu ma'iyah dibedakan dengan wawu atau ketika ada kemarin di ini saya di VT saya ada yang nanya, Kak Aulia, Masya Allah, terima kasih, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah ilmu, selamat dunia akhiratnya. Barakallahu fikum. Kita ulangi ya, Kak. Ini artinya wawunya itu masuk wawu atop yang artinya apa tadi bahasanya, keikutsertaan. Bahasa ini tulisan sendiri nggak bisa dibaca padahal baru nulis. Sehingga kemarin itu pas waktu saya live itu tulisannya jelek, nggak apa-apa, saya terima
karena memang menyadari bahwa saya belum bisa belum bisa menulis Arab dengan baik gitu, masih belajar. Konsepnya gitu aja, kalau mau live itu harus kuat ya. Baik, dan itu kalau kalau saya bilang tuh, kalau ada yang tulisannya diperbaiki dulu kayak gitu teh, atau tulisannya jelek, pernah satu lagi tulisannya kayak anak TK dan gitu teh, apa coba yang dari saya, alhamdulillah terima kasih, itu angin surga loh kak. Angin surga sekalipun bahasanya mungkin tidak nyaman di telinga kita, tapi itu angin surga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Yunian. Mas, silakan ya masuk, barakallahu fikum. Tak ulangi ya. Kita ulangi wawu yang artinya keikutsertaan, dan wawu bedanya dengan yang wawu artinya kebersamaan. Jadi yang diutamakan oleh kita itu lihat dalam makna dan dalam i'rabnya. Hadoro ini adalah fi'il madi dengan isimnya huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat ke depan, adakah isim yang rofa? Ternyata ada. Ini aliyun. Nah, maka aliyun yang menjadi fa'il, bukan huwa. Kalau misalnya nggak ada aliyun gitu, maka huwanya menjadi fa'il gitu. Baik. Hadara fi'il madi dengan isimnya huwa, aliyun fa'il yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Fa'il selalu rofa, iya kan? Wa-nya ini huruf atop. Kenapa kita langsung bilang ini adalah huruf atop? Karena lihat isim di depannya adalah rofa. Sesudahnya ada isim yang rofa, maka Muhammadun menjadi maktub. Dengan maktub alihnya apa? Aliyun. Jadi aliyun itu punya kedudukan dua, dia satu sebagai fa'il, yang kedua sebagai maktub alih. Ya, dari Muhammadun. Baik. Iya. Hadara fi madi mabniun al-fatih. Wih, keren ini. Barakallahu fikum. Tak ulangi. Hadara fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Salah. Hadara fi'il madi dengan isim huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan yang adakah isim yang rofa? Ternyata ada. Maka aliyun menjadi fa'il. Aliyun fa'il yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Wa huruf atop. Kenapa ini huruf atop? Kita lihat depannya adalah rofa. Sebelumnya juga rofa kedudukannya. Kasih Kak Sabaria, barakallahu fikum. Bunda, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah umurnya, selamat dunia akhiratnya. Muhammadun ini adalah maktub. Kenapa disebut maktub? Karena sebelumnya ada huruf atop. Kata atau jumlah yang kata atau kalimat sesudah huruf atop namanya maktub. Ingetin tuh. Nanti saya sepi sedikit di metode aliran tentang apa namanya wawu atop. Muhammadun maktub dengan maktub alihnya mana? Aliyun gitu kak. Aliyun ya. Kita coba artikan. Kalau mengartikan terjemah bebas, pertama itu subjeknya dulu, fa'ilnya dulu. Ali dan Muhammad. Muhammad kan maktub. Ya, tapi dia kedudukannya sama gitu. Makanya Ali dan Muhammad terjemahnya. Ya, wawu atau bisa terjemahkan kata sambung, betul, kata sambung. Jadi kan nanti lihatnya ada lagi namanya si mausul, Bu. Beda lagi nanti. Makanya nggak ada wawu atop, wawu atop. Wawu yang artinya istirok, kebersamaan, keikutsertaan. Apaan? Aliyun wa Muhammadun. Ali dan Muhammad telah hadir gitu. Mengartikannya. Sekarang yang wawu artinya wawu ma'iyah, kebersamaan. Ana sairun wal jabala. Lihat. Ada wawu di sini. Sebelumnya rofa. Sesudahnya apa? Nasab. Berarti di dalam posisi i'rabnya berbeda. Yang satu rofa, yang satu nasab. Kalau isim nasab yang jatuh sesudah wawu, namanya ini wawu ma'iyah kan? Berarti ini namanya wawu al-jabala, berarti maf'ul apa? Maf'ul ma'a gitu kak. Ya. Aku teh suka dengerin rekaman sendiri teh lucu.
Ya, kenapa kayak ditekan? Karena posisi duduk saya, ininya Pak, mic-nya itu nggak pas banget itu. Jadi saya harus nunduk gitu. Kayak ditekan ya. Mohon maaf ya. Dan terima kasih ya ada yang menanyakan ini apa namanya tuh apa namanya tuh kok suaranya kayak suara apa. Terima kasih banget atas pujian-pujiannya. Saya mana nenek-nenek sudah tuh. Insya Allah barakallah. Alhamdulillah ala kulli hal. Iya, tuh itu kreatifnya Allah. Bismillah. So. Ana ini mubtada. Ana isim domir sebagai mubtada. Ana ini kan berarti isim domir rofa ya, yang di awal kalimat. Isim rofa yang berada di awal kalimat namanya mubtada. Ya. Ana domir munfasil sebagai mubtada. Sairun. Sairun khobar yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Wah, ini karena kita tadi udah jelasin ya di sini ada rofa. Nah, di sininya nasob, berarti beda, maka sebutnya ma'iyah. Baik. Wawu ma'iyah. Bukan wawu atop. Oke. Al-jabala maf'ul ma'a yang dinasabkan dengan fathah karena apa? Isim mufrad. Kita dicontohkan ini terus kita terjemahkan. Oke. Terjemahnya itu ana sairun wal jabala. Adapun aku itu adalah sairun orang yang berjalan wal jabala bersama gunung atau ditemani gunung gitu Kak. Amin Allahumma amin. Ya baik. Ntar kayak saya ini teh kalau live itu nggak ini banget ya, nggak disiapin dulu gitu. Nah jadi kalau di dalam bahasa dia itu cuma sedikit kemarin. Maf'ul ma'ah. Di sini sedikit. Nih, yang metode Alan itu tulisan anakku nurun dari aku ya. Babul maf'ulil ma'ah. Baik. Wahwa adapun ia itu adapun ia itu maf'ul ma'ah itu adalah al ismu mansubu. Adalah isim yang dibaca nasab. Ini kan naat ya. Al ismu al mansubu gitu kan. Mansubu ya. Alladzi gunungnya ikut jalan-jalan. Nah, itu dia. Tadi kita oke. Nah, ada yang nanya. Ini gunungnya ikut jalan nggak? Kakak lihat ikutnya. Kakak lihat gunungnya berjalan nggak? Enggak, tapi seperti gunung itu jalan gitu loh ngikutin kita. Makanya apa coba? Makanya dulu waktu kecil anakku atau waktu kita juga suka ngomong gini, mama kenapa itu gunungnya ngikutin aku gitu, padahal gunungnya diem aja. Ini pelajaran maf'ul ma'ah sebenarnya gitu. Andi makanya ana sairun wal jabalanya itu posisinya bukan rofa, maka dia menjadi maf'ul ma'ah. Kalau posisinya rofa yang ini maka dia menjadi apa? Atop wawunya, karena ini posisi nasab Kak. Baik. Seperti ini, seperti contoh yang satunya lagi. Zakartu wal misbah, aku belajar. Aku mengulangi pelajaran aku muzakarah. Ya, zakartu aku mengulangi pelajaran wal misbah ditemani lampu itu dan lampu. Emang lampunya ikut belajar? Emang lampunya ikut belajar? Enggak kan? Iya. Ini bisa contohkan ya. Masya Allah mau ngambil tombol ini susah. Alhamdulillah. Oke. Ya ini pakai bukunya Rasmul Bayani, ringkasan penjelasan kitab Al-Jurmiyah Metode Rosam Al-Bayani. Kak Alvaro mau?
ke ini aku, ke WhatsApp aku. WhatsApp aku situ ada nomornya. Nanti aku kirimin biar HP ku bermanfaat dan biar yang punya ini bisa dapet apa namanya itu. Kirim nomor HP-nya kakak aja ke DM ke aku ya. Guys, kena ini lagi. Baik, seperti tadi. Sekarang ini Zakartu wal misbah. Ini dakartu itu berarti di sini ada failnya ya kan? Failnya apa? Ana. Failnya ana berarti fail itu mabniun ana apa? Marfu. Dia itu selalu rofa gitu. Ya, failun marfuun mabniun marfuun ala apa? Karena ini belajarnya itu bersama lampu. Emang lampunya juga belajar? Enggak. Maksudnya mana? Kalfara mana maksudnya gimana? Kakak masuk ke saya, ke link bio saya, di situ ada telepon, nomor teleponnya, tapi jangan ke SMS ya kak ya, ke WhatsApp. Baik, karena itu filenya besar. Ini filenya besar. Terima kasih. Tapi ya syaratnya kalau belajar ini udah dikasih PDF gratis, nggak belajar nanti biasanya hilang ilmunya kak. Makanya kadang-kadang saya tuh kalau ada pelatihan gratis atau itu ini apa namanya siap-siap ilmunya hilang. Seperti kiasan ya, seperti itu. Enggak juga kiasan kan apa namanya itu bisa diartikan kalau orang Arab itu ngomongnya emang kayak gitu loh Bu ya, seperti Zakartu wal misbah. Emang lampunya belajar kan enggak, maka ini ditemani oleh lampu itu. Karena misalnya ini hilang apa kita mati gitu, apa lampunya mati, nanti kita belajar enggak bersama lampu gitu, berarti enggak pakai lampu ini. Nah hilang kan lampunya kan, enggak lihat kan. Nah kalau ini berarti kita belajar mengulangi pelajaran itu ditemani lampu gitu. Apakah lampunya belajar? Enggak kan? Nah kakak masuknya seperti itu ya. Tapi dalam Quran itu enggak seperti majaz kak. Bahkan itu seperti hukum. Oke, saya ulangi lagi yang kemarin. Ini kayaknya banyak yang enggak hadir kemarin ya. Seperti ini. Di Quran surat Yunus ini. Fa'azmi'u amrokum wa syuraka'akum. Apakah ini majaz? Bukan. Ini malah bentuk dari ini. Dari hukum, kalimat hukum. Ya, maka kalian bulatkanlah pada keputusan kalian wa syuraka'akum. Iya, beserta sekutu-sekutu kalian. Iya, ini kan iya satu suasana yang genting, bukan satu majaz atau apa ya. Baik, kita ulangi. Makanya kalau belajar bahasa itu ikutin apa maunya bahasa itu gitu. Nih, fa'azmi'u amrokum wa syuraka'akum. Maka ini wawunya wawu atop kak. Wawunya wawu atop, fa-nya fa atop. Iya. Karena ini satu ayat sebelumnya dirangkai dengan kalimat ini gitu. Fa'azmi'u maka ajmi'u ini adalah fi'il amr dengan fa'ilnya apa? Antum. Dengan fa'ilnya antum. Amrokum itu maf'ul bih. Amrokum maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Dia juga mudhof karena diidofahkan. Kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, wawunya apa? Wawu ma'iyah. Kenapa? Ni amrokum syuraka'akum sama ya, nasab sama nasab. Ternyata bedanya apa? Dua hal yang berbeda ya, karena ini maf'ul bih, yang keduanya bukan maf'ul bih kedua gitu. Kadang ada yang menandakan maf'ul bih kedua, tidak usah disalahkan, tapi ini contoh, salah satu contoh. Kalau ini kan amro itu satu keputusan ya, suraka ini orang-orang sekutu kan. Nah beda jenisnya gitu.
ini manusia, ini keputusan gitu kan Kak. Nah padahal ini makanya siakul kalamnya harus main. Main seru kan kalau belajar nahwu sorof itu. Makanya nggak usah ada kata sulit. Iya, ingat waktu saya lihat film itu, main film itu aja ada orang yang tadinya nggak biasa maling jadi maling itu. Kenapa? Karena dia tidak menganggap sulit konsep ilmu permalingan gitu loh. Iya, itu dia. Dan tahu nggak, kalau kita sudah belajar nahwu sorof kita nggak akan kesasar jalan. Kata Ustadz ini karena ini ya artinya ini gitu. Ternyata bukan begitu maksudnya kalau kita sudah tahu nahwu sorofnya gitu. Makanya, nah itu dia Kak, butuh energi buat akal agar bisa menerima pelajaran. Makanya ilmu itu syaratnya ada 6 kalau nggak salah dalam kitab hikam ya. Iya kalau nggak salah. Akal yang sehat. Ya itu kata Ibu Rizky tadi, Umu Rizky tadi tuh ya itu Ibu Umu cerita tadi kalau untuk menghindari kepikunan katanya. Kalau akalnya kita olahraga terus nggak akan pikun. Iya, kita berdoa semoga tidak mendapatkan hal yang sedemikian. Oke, ulangi ya. Fa huruf atop azmi'u fi'il amar dengan fa'ilnya antum. Amrokum, amro itu maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah, wa huwa mudhof, kum dhamir muttasil sebagai mudhof ilaih. Wa ini wawu ma'iyah. Kenapa? Ini nasab sama nasab Kak berbeda. Ini keputusan kalian, yang ini sekutu kalian gitu. Aninya jenisnya beda. Baik. Suroka akum ini namanya isim yang nasab yang jatuh sesudah wawu ma'iyah, namanya maf'ul ma'a yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, kum dhamir muttasil sebagai mudhof ilaih. Baik, kita terjemahkan fa'azmi'u amrakum, maka kalian bulatkanlah pada keputusan kalian, wa suroka akum beserta sekutu kalian. Kalau kalian sudah punya keputusan yang bulat, maka sama dengan bersama sekutu kalian dilaksanakan gitu loh. Masya Allah, barakallah fiik Ustaz. Allah yubarik fiik. Namanya juga usaha ya Bu ya. Usaha itu biar umur kita berkah. Kalau umur berkah manfaat. Ingat ibu angkat saya tuh yang di Bandung itu. Saya anggap ibu, mami teman saya, tapi saya ngomongnya mami. Mudah-mudahan mami itu umurnya panjang. Jangan Neng, itu mau di ini loh. Disamperin saya tuh padahal saya udah mau pulang. Jangan Neng, mami doain biar mami umurnya berkah gitu. Karena umur mah belum tahu panjang atau pendeknya. Tapi kalau misalnya ini mami biar umurnya berkah. Bener itu mah. Masya Allah ya. Mami tuh nggak pernah itu. Memang udah sepuh, tapi mami masih ingat waktu mau operasi karena panggulnya itu lepas kalau nggak salah itu. Ini masih sempat sholat, pokoknya wudhu dulu sebagai itu, jaga wudhu gitu beliaunya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina rahimahallahu rahmatan wasi'an. Ya, udah ya, berarti tahu ya. Berarti kalau wawu ma'iyah itu main syakul kalamnya. Baik, nih ya. Maf'ul ma'ah adalah keterangan yang menjelaskan penyertaan atau kebersamaan dengan menggunakan huruf wawu ma'iyah. Fungsinya mirip atop maktub, hanya lebih menekankan. Nah ini, lebih menekankan. Ini malah lebih. Ya. Ini kan definisinya, wahwal ismul mansubu, ya mansubu yang dinasobkan
alladzi yang yudkaru isinya itu disebutkan ba'da wawin sesudah wawu bimakna ma'a. Sudah wawu yang artinya bersama maka disebut maf'ul ma'a. Baik. Dah ya. Jadi kalau kita mah makanya kalau cari maf'ul ma'a itu contohnya yang lebih kita lebih menguasai, lebih real gitu loh. Di konsep otak kita ya ambil di Quran. Kenapa nahwu shorof itu muncul? Karena memang untuk memudahkan orang untuk memahami Al-Quran. Maka contoh-contohnya lebih baik dari Al-Quran gitu. Karena ada yang ngomong itu, Teh Mimin itu ininya kok ini ke Quran gitu, enggak kitab kuning aja gitu. Sudah banyak yang lain. Satu, yang ngajarin kitab kuning. Yang kedua, saya belum mampu belajar kitab. Makanya banyak salah-salahnya, mohon maaf. Sudah jam 7, woi. Kalian udah mungkin udah sampai di tempat kerja ya. Udah jam 1 lewat 2, udah 1 jam lewat 21 menit. Total tayangan orang ada 5. Alhamdulillah ada 5 orang, 5 ribuan ya yang bolak-balik. Terus ada 51 pengikut baru. Terima kasih. Semoga istiqomah belajarnya. Terus kemudian ada 8 pemberi kado. Nah, yang sudah ngasih kado sama aku, terima kasih ya. Kado-kadonya semoga Allah berikan yang berlipat lagi. Berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah umurnya, selamat dunia akhiratnya. Online secara juga. Banyak yang ngomong kayak gitu. Saya tuh kalau sama Zoom tuh nggak bisa. Kenapa? Sibuk, waduh. Atau saya masih belajar kakak. Kalau disuruh ngajar teh kumaha gitu. Iya, terima kasih Kak Indonesia. Iya, sayanya masih ini kalau udah ngajar. Kalau ini mah kan sayanya bareng-bareng belajar sama teman-teman. Ayo kita belajar gitu. Kalau nanti ada komitmen saya. Alhamdulillah. Bisa hadir, salam Banjarmasin. Pian dari Banjarmasin ya. Oke, terima kasih. Barakallahu fikum. Ini tadi kita belajar apa? Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu adalah isim yang dibaca nasab. Alladzi yang isim itu yudkaru disebutkan ba'da wawin bimakna ma'a. Setelah wawu yang bermakna ma'a. Amin. Terima kasih Bunda yang sudah menemani. Cirebon teteh hadir, Masya Allah. Cirebon mana? Saya perbatasan Cirebon. Ciwaringin Nyingcet Saalip. Iya, itu daerah saya. Sumberjaya. Saya Kecamatan Sumberjaya Majalengka. Jadi ini kalau mau tanya kamu dari mana, ini udah sebutin Mimin Majalengka, Mimin dari Majalengka. Makasih ya sudah nemenin belajar. Kalian berharga bagi aku. Kalian sudah menjadikan hidup aku berwarna. Terima kasih yang sudah memberikan hadiah-hadiahnya, dan mohon doakan, karena doa adalah doa yang terbaik. Hadiah yang terbaik maksud saya. Kata anak saya itu, hadiah terbaik itu adalah doa. Ya, kalian harusnya kalau bareng belajar sama aku tuh kalian tuh bayar. Tapi bayar terbaik itu adalah doa. Ya, semoga aku beserta keluarga menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Satu itu aja. Udah. Berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah umurnya. Gitu. Ya, amin. Terima kasih. Kami Mim Jakarta. Jakarta. 25 Jakarta itu 25 Jakarta ya. Terima kasih, barakallahu. Ya. Jadi kalau kata orang di dalam bahasa ini itu kan kayak gini. Ana sairun wal jabala. Zakartu wal misbah. Ini seperti mazaz atau gimana itu. Tapi ternyata orang Arab tuh ini banget, dalam Al-Quran ada seperti ini. Jadi bukan suatu hal yang main-main gitu loh Kak.
Eh, Terima kasih Ustazah, saya suka dengar walau tak pandai dari Johor Baru. Masya Allah. Kakak, pandai atau tidaknya itu adalah bonus dari Allah. Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk belajar, itu rezeki dari Allah. Iya, jadi tak usahlah kita bilang harus pandai, tak usah. Kita yang penting belajar, nanti lama-lama nanti ini di apa namanya itu dimudahkan oleh Allah untuk bisa memahaminya. Baik, saya doakan bisa paham. Baik, karena kalau kalau air yang menetes ke batu, lama-lama batu itu kan akhirnya berasar ya, berlubang kan. Ada ininya, tandanya berlubang gitu. Ya, harus Kak, kan kita tahu niat kita itu adalah untuk mencari ilmu. Cari ilmu itu apa? Kewajiban sejak kapan? Sejak kita dari buayan sampai kita mati gitu loh Kak. Makanya tuh sudah tua, udah pensiun, mau ngapain? Banyak dikerjain. Karena kita terbiasa jadi orang kantoran gitu loh Kak. Udah nggak ngantor, puyeng apa yang mau kerjain gitu. Padahal banyak banget yang harus dikerjain. Terus satu. Terus yang keduanya apa? Mau ngapa-ngapain harus beserta uang. Uangnya apa? Uangnya itu tidak sama seperti kita ketika waktu di kantoran. Makanya milih-milih dan sebagainya gitu. Gak usah, kalau untuk ilmu itu harus jujuran gitu. Iya. Kenapa? Kalau ilmu kita itu mikir-mikir gratis apa enggak ada yang nggak akan dapat apa-apa. Itu ilmu apa namanya tuh, ilmu kehidupan dari teman-teman. Iya, jazakallah istajala ilmik. Masya Allah. Asalullah habibari. Amin, Allahumma amin. Makasih Kak Jad. Barakallah fikum. Doa yang sama untuk Kak Jad. Selalu survive, selalu ini. Karena apa yang kita pahamkan di dalam kehidupan ini, nggak harus semuanya diraih. Pokoknya poinnya apa, kita itu butuhnya apa. Makanya dalam fikih ada disebutkan fikih auliyat. Ya. Kita cuma cukup salah itu. Fikih kita harus kuat, syariah kita harus kuat, jadi kita tuh gak bengong gitu. Oke, jadi ikuti maka, Masya Allah. Silakan tafadhal ya. Ini ya udah sampai jam 1. Terima kasih yang tap orange-nya, terima kasih ada 11 yang tap orange, yang tap lain juga terima kasih. Kita nanti besok belajar apa ya? Udah maf'ul ma'ah, sebentar saya lihat ini ya. Sudah belajar maf'ul ma'ah, nanti kita belajar. Ini cuman berapa halaman? Ini lembaran waktu ini loh Kak. Belajar hal besok. Tapi minggu depan, mulainya Sabtu, Minggu, Senin gitu. Sabtu, Ahad, Senin. Belajarnya jam 5-an. Jam 5-an, kalau jam 5-an tuh bukan jam 5 tet kadang ya. Namanya emak-emak itu harus ngerjain ini itu gitu. Jam 5-an itu bisa jam 5.45. Aduh, ala kayak tadi. Nah, ini udah jam 7 lewat. Sebentar lagi. Oke. Bahasanya kita itu kalau misalnya sudah belajar hal, itu bahasannya kita kalau sudah belajar hal, nanti kita akan belajarnya banyak. Nah, kalau ada kemarin pas Al-Ilan itu cara mudah memahami bahasa Al-Quran pendalaman di Hotel Premis kita di 2 Agustus 2025 kemarin itu cuman belajar tentang apa, dikira saya ulangi gitu loh, gak taunya apa, belajar tentang hal aja itu sampai seharian loh kita belajar hal ya. Ini Ustadz yang buat ya. Terima kasih Mu Rizky. Nanti kalau sesekali saya ada waktu, saya live juga. Kalau tidak pagi, mungkin ini apa, sore malam. Kalau sore nggak ini banget ya.
Ya, makasih. Pokoknya kalau yang mau ini ikut aku, tap orange-nya terus ikutin, nanti bareng-bareng kita belajar. Namanya juga belajar bareng-bareng ya. Tadi kemarin konsep room saya itu ada yang ini, ada yang protes katanya. Kenapa sampean itu kalau menyampaikan cuman sampean aja gitu, apa pendapat sampean aja gitu, pendapat yang lain nggak diterima? What? Nggak ada. Oh, saya tuh bingung, apa tah? Iya, kebetulan ini apa komennya dia nggak dibaca karena terus selasa posnya nggak ada waktu ulang, soalnya saya suka emang ada waktu luang. Iya ya, bayar kalau dibayar saya mungkin bukan begitu. Ada selah waktu itu Selasa saya apa namanya tuh, ini saya belum ini ada hafalan, iya saya juga belum hafal. Terus yang kalau Rabu saya keluar untuk belajar di kelas terjemah, baru belajar nahwu sorof juga, pemula juga gitu kan. Nah kalau Kamisnya juga ada ini kegiatan. Sampai suami saya tuh bingung, ini ngerti. Iya, terima kasih ya. Ini waktu saya ini aja tuh, ini saya tuh apa nah, ini aja udah kesiangan kak. Iya, udah kesiangan, cuman karena baiknya orang-orang di sekeliling saya, alhamdulillah gitu, membolehkan apa saya bisa belajar gitu. Spill bukunya tak usah ada yang mana, yang ini kalau pelatihan kakak, ini juga kalau pelatihan ya, kalau pelatihan. Jadi kalau ada pelatihan Al-Ilan ikut, yang ininya Ustadz Sugi luar biasa. Kalau kakak tiap hari Selasa, hari apa ini, Senin ya, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu beliau ini apa namanya tuh live di TikTok. Iya. Kak Banyu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kita bubar, udah 1 jam lewat. Kita sudah 1 jam lewat. Jadi yang untuk maf'ul ma'a disudahi. Apa nama titiknya Ustadz Sugi itu Sugiono underline 07. Sorry. Akeong dulu ya. Akeong Sugiono underline 07 gitu. Ya udah gitu. Besok biasanya pagi dulu itu jam 6:30, terus habis itu jam 7, terus habis itu sekarang jam 7:30 biasanya sudah hadir. Iya. Baik, masih ya kak ya. Ini apa pelatihannya? Saya belajarnya waktu itu pelatihan sama beliau. Ya. Kalau disuruh apa, kakak bisanya online ya, boleh hubungin beliau. Nanti dia biasanya buka kelas, bukan buka kelas sih, buka privat. Jadi satu orang karena beliau itu tipenya orang yang perfect ya. Kalau misalnya apa namanya itu orangnya belum bisa, dia belum puas gitu loh. Nah itu bukan tipe saya. Iya, terima kasih ya barakallah. Jadi saya juga mohon maaf lahir batin, saya tutup ya. Apa namanya, terima kasih Kak Jat yang sudah hadir di sini. Barakallahu fikum, Allah yubarik fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh enggak Pak, banyak kayak itu. Susah sorab atau nahwu Ustaz? Susah, enggak ada yang susah ya. Iya, enggak ada yang susah tapi saya belum bisa. Ya. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah sampai selesai. Gimana ceritanya baru datang Bapak Mai? Halo, ini ketua kita ini Pak Jarkasi warna-warni Floris itu. Beliau yang ngadain. Kapan Pak katanya ngadain pelatihan Pak? Iya, ini yang di sini pada nanyain. Nah itu buka privatnya sama Ustadz Sugi aja. Ini nih ada nomor HP-nya sama beliau. Dan Sugiono Abdul Manap. Saya belum bisa kak kalau belajar ini tuh. Saya belajarnya ramai-ramai di sini. Murid
Yang susah yang nggak mau. Itu dia, benar-benar. Masya Allah. Ya, namanya belajar dipaksa itu nggak boleh. Iya, ini pokoknya belajar seneng aja deh kak. Ya, nggak terlalu banyak, nggak harus serius. Makanya tadi akal itu ini yang utama kan, biar kita punya apa pemikiran tidak pikun. Atau untuk usia-usia saya ya udah 50-an lewat, 50-an kan harus banyak di riadah. Terima kasih semuanya, barakallahu fikum, jazakumullah asana jaza. Saya tutup dengan doa, mohon maaf lahir batin ya. Saya tutup dengan doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ella. Sama-sama Kak Banyu. Barakallahu fikum. Amin. Terima kasih Ustaz Azhari. Ya, Masya Allah, keren nih. Pada dasarnya ilmu itu memang susah, makanya mahal. Yang merasa mudah itu karena dapat hidayah. Ya, ketika orang bilangnya mahal itu. Udah saya dulu belajarnya sama kakak juga itu. Dicepret. Enggak, ding. Terima kasih semuanya ya. Saya tutup ya. Selamat berkarya, selamat menjadi pejuang nafkah bagi keluarga. Sehat-sehat selalu di sana ya.